Kota Pekalongan berada pada dataran rendah pantai utara Jawa. Berada di sebelah barat ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 45,25 km persegi dengan bentangan terjauh 8-9 km. Terdiri atas 4 kecamatan administratif, yaitu Pekalongan Timur, Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, dan Pekalongan Selatan. Dengan 27 kelurahan pasca penggabungan di akhir tahun 2014 lalu. Jumlah penduduk Kota Pekalongan menurut data BPS tahun 2020 sebanyak 307.145 jiwa, terdiri dari 3 etnis, yaitu Jawa, Arab, dan Tionghoa, yang hidup rukun, damai, berdampingan, dan penuh toleransi. Nuansa religius dan kemajemukan sangat terasa di Kota Pekalongan. Terbukti di kawasan Jatayu terdapat masjid, gereja, wihara, dan kelenteng yang berdampingan dan saling menghormati serta penuh keharmonisan. Kota Pekalongan memiliki sesanti kota batik yang artinya bersih, aman, tertib, indah, dan komunikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Asman Junaid, Wali Kota Pekalongan. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan informasi terkait dengan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Isu prioritas lingkungan hidup di Kota Pekalongan adalah pengelolaan sampah, penurunan dan kuantitas air, penurunan muka tanah, dan kurangnya luasan ruang terbuka hijau. Jumlah sampah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang ada. Jumlah timbunan sampah di Kota Pekalongan pada tahun 2021 sebanyak 246,65 meter kubik per hari. Pada tahun 2021, persentase jumlah sampah tertangani sebesar 87,98%. Upaya pemerintah Kota Pekalongan dalam menangani permasalahan sampah adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, melakukan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah, serta melakukan pengawasan terhadap pembuangan sampah liar. Selain itu, untuk mencegah sampah sampai ke laut, kami juga mempunyai tim Jogo Kali yang bertugas untuk menjaring sampah di sungai-sungai yang ada di Kota Pekalongan. Kualitas air sungai di Kota Pekalongan dipengaruhi oleh kegiatan industri batik. Dari 4.362 industri batik yang ada, nyatanya menghasilkan sekitar 4.281 meter kubik limbah per hari. Untuk menangani dan mengurangi masalah limbah, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Lingkungan Hidup rutin melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, dan sosialisasi terhadap pelaku usaha industri yang menghasilkan limbah. Selain itu, DLH secara rutin juga melakukan pengujian kualitas air dan air limbah serta pengelolaan IPAL sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas air permukaan. Penurunan muka tanah menyebabkan potensi meningkatnya banjir rob di Kota Pekalongan. Salah satu faktor penyebabnya adalah pengambilan air tanah yang berlebihan. Maka untuk mengendalikan pengambilan air tanah telah dibentuk tim pengawasan pemanfaatan air bawah tanah yang secara rutin melakukan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memanfaatkan air tanah. Inovasi yang telah dilakukan oleh Kota Pekalongan dalam hal pengelolaan sampah adalah dengan pilah sampah mulai dari sumbernya. Untuk sampah anorganik akan didistribusikan ke bank sampah unit sampai dengan bank sampah induk dengan pembiayaan berkolaborasi dengan Bank Pekalongan. Sementara untuk sampah organik akan diolah di Opsmami atau Omah Olah Pilah Sampah Mandiri dan Berekonomi untuk budidaya maggot. Adapun penanganan sampah di permukaan Sungai Pekalongan dilakukan melalui program kegiatan bersih Sungai Loji yang dilakukan oleh tim Jogo Kali dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Selain itu, untuk mengurangi dampak penurunan kualitas air, pemerintah Kota Pekalongan telah membangun instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL
yang mana sampai dengan tahun 2021 telah terdapat 4 IPAL komunal yang berlokasi di Kelurahan Banyu Urip, Kauman, Jenggot, dan Pringrejo. Selain itu, terdapat juga fasilitas truk sedot limbah bagi usaha yang belum melakukan pengolahan limbahnya secara mandiri. Kemudian, untuk meningkatkan penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH, Kota Pekalongan telah memiliki 6 hutan kota sebagai RTH publik dan 5 taman kota. Selain itu, juga ada hutan mangrove di pusat informasi mangrove yang kini sudah mulai dirintis menjadi daerah tujuan wisata. Pemerintah bersama dengan masyarakat juga terus menggerakkan kegiatan penghijauan melalui penanaman pohon. Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran DPRD Kota Pekalongan yang telah mensupport kami baik dalam hal penganggaran maupun dalam membantu mengesahkan berbagai peraturan daerah. Tentunya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asri Bashir, Ketua DPRD Kota Pekalongan, mendukung sepenuhnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Pekalongan. Beberapa dukungan dan peran dari DPRD Kota Pekalongan dapat kami sampaikan melalui dukungan-dukungan penganggaran, di mana alokasi anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan di tahun 2021 kemarin sebesar Rp26.423.423.000. Anggaran ini meningkat sebesar 2,74% jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran tersebut menunjukkan adanya komitmen antara pemerintah dan DPRD Kota Pekalongan untuk dapat menjaga, meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ada di Kota Pekalongan. Dalam bidang legislasi, DPRD bersama dengan pemerintah Kota Pekalongan telah menyusun dan menyepakati beberapa peraturan daerah terkait lingkungan hidup. Di antaranya adalah yang pertama, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Yang kedua adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Yang ketiga, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan air limbah. Yang keempat, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Demikian beberapa poin yang bisa saya sampaikan terkait dengan peran serta DPRD Kota Pekalongan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup Kota Pekalongan. Mari kita bersama menjaga lingkungan demi kelangsungan lingkungan hidup yang lebih baik. Demikian sekilas tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pekalongan sebagaimana secara lengkap telah disajikan di dalam dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kota Pekalongan tahun 2022. Menjaga lingkungan bukan hanya ada di angan-angan, tetapi harus dimulai dari tindakan setiap individu. Mari bersama jaga lingkungan demi Kota Pekalongan yang lebih bersih, lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.